أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أهلا وسهلا di halaqah Syekh Abdul Qadir sesuai dengan manhajiyah Maulana Syekh Abdul Qadir, amanah beliau tatbiqan wa nadhran. Pada insyaallah hari ini kita membaca kitab Tajwidul Huruf, ya, hasil daripada muhadarah Maulana Syekh yang sudah sampai kita baca pada bab azminatul huruf beliau pada halaman 37. Baik, silakan Ustaz Khalid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Qala azminatul huruf kullu harfin minal hurufil arabiyyatil mantuqati illa al-alif lahu arba'atu ahwal wa hiya imma sakin aw mutaharrikun bil fathi aw bil dhammi aw bil kasr. Qala al-imam at-Tibi wa kullu harfin wahidin illa al-alif ahwaluhu arba'atun biha wusif sakinun aw muharrakun bi fathati aw kasratin takunu aw bi dhammati mithaluhu babibu abdil ba'i wa qis ala dasairal hijai. Aywa. Nah, baik, azminatul huruf sangat penting kita pahami dan kita praktekkan. Kenapa? Karena azminatul huruf ini yang nanti akan menjadi satu takaran keindahan bacaan seseorang. Kalau hurufnya rapi semua zaman durasinya rapi, insyaallah dia kata-kata di dalam Al-Qur'an itu tertata dan tersusun rapi juga. Maka hasilnya akan rapi dan enak didengar bacaannya itu secara lafaz. Maka diletakkan di awal pembahasan sekali. Kenapa tidak diletakkan yang lain-lain dulu? Karena ini bagian dari pondasi supaya kita bagus bacaan kita. Azminatul huruf. Nah, dikatakan apa? Setiap huruf dari huruf Arab al-mantuqah, sesuai dengan pembahasan ilmu tajwid yang kita bahas adalah huruf hijaiyah. Seluruhnya illal alif, kecuali alif saja. Kenapa? Karena alif itu hanya menerima sukun, dan sebelum sukun sebelumnya mesti berbaris fathah. Nah, selain daripada itu ada 4 ahwal. Ada 4 ahwal. Ada yang disebut sakin ataupun mutaharrikah, sukun ataupun berharakat, baik dengan fathah ataupun dhamma ataupun kasrah. Dikatakan oleh Imam At-Tibi, wa kullu harfin wahidin, setiap huruf hijaiyah itu illa alif, kecuali alif, ahwaluhu arba'atun biha wusif, ada 4 kondisi. Setiap huruf hijaiyah kecuali alif ada 4 kondisi. Dibagi lagi menjadi 2, ya kan? Satu kondisi disebut sakin. 3 kondisi lagi au mutaharrikun bil fathati awi kasrati takunu au bil dhammah. Nah, contohnya mithaluhu ba, bi, bu. Ini bukan sekedar kita hafal dan pahami, tapi harus kita praktekkan sesuai dengan arahan. Disinilah pentingnya talaqi. Di sini pentingnya berguru. Tidak cukup dengan teori. Namun ketika adanya teori dan praktek, 2 sayap ini seimbang. Kalau kita baca sendiri, kita pahami,
Mungkin dan kita dengarkan bacaan-bacaan masyayikh, mungkin bisa kita dapatkan lafaznya. Tapi apa yang tidak akan kita dapatkan? Ruhiyatul Quran tidak akan pernah dapat. Ruhiyahnya di mana? Di mujalasah, di majlis, dengan musyafahah. Disitulah, karena Quran itu punya ruh, punya ruh dia. Ruhnya itu kita dapat dalam mujalasah seperti ini. Baik. Nah, seperti ba, bi, bu, 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 bukan bu. Moncong dulu baru dibuka, enggak. Bu, khata. Bu. Harakat ini yang penting sekali. Yang kita kalau dia berharakat. Kalau sukun, pastikan dia sukun. An, am, ta, ana, an, am, ta. Tidak bisa kita baca cepat, lambatkan. Masuk kepada tahqiq. Atau pertengahan tajwid. Ataupun nanti kalau sudah lebih mahir baru masuk kepada hadr. Nah, maka dia waqis ala za sa'iral hija. Kiaskan. Ini contohnya pada ba, bi, buah, kiaskan pada seluruh huruf hijaiyah. Ib, lil ba, waqis ala za sa'iral hija. فالحروف المتحركة متساوية في زمن نطقها. القاعدة الحركة تسوي بين أزمنة الحروف، والمعنى أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم ويساوي زمن الحرف المكسور، وأما الحروف الساكنة فهي تتفاوت في زمن نطقها بحسب الشدة والرخاوة والبينية. فالحروف الشديدة حقها انحباس الصوت عند النطق بها انحباسا تاما، مستحقها قصر زمنها. والحروف المتوسطة حقها جريان الصوت عند النطق بها جريانا ناقصا، مستحقها أن يكون زمنها أقصر من زمن الحروف الرخوة وأطول من زمن الحروف الشديدة. الحروف الرخوة حقها جريان الصوت عند النطق بها جريانا تاما، مستحقها طول زمانها. حق الحرف الصفة الذاتية التي لا تقوم ذات الحرف بدونها، مستحق الحرف ما ينشأ عن تلك الصفة الذاتية. أيوة. Nah, huruf yang berharakat itu maka zamannya sama, durasinya sama. Maknanya apa? Durasi huruf berbaris fathah sama dengan berbaris dhammah, sama dengan berbaris kasrah. Tidak mentang-mentang dhammah itu agak moncong sedikit lebih, enggak. Sama. Itu teori. Ketika praktek, siapa yang tahu yang pertama sekali memberikan wazan? Guru yang mutqin, yang betul-betul mau menyimak kita. Itu pada al-huruf al-mutaharrikah sama zaman durasinya. Kaidah mengatakan harakat itu sama baina azminatul huruf. Satu harakat itu seperti satu tusawi baina azminatil huruf. Satu harakat itu sama dengan satu huruf. Wal ma'na anna zamana harful maftuh. Maknanya apa? Durasi huruf yang berbaris fathah yusawi zamana harful madmum, sama dengan durasi huruf yang berbaris dhammah. Wa yusawi zamana harfil maksur, dan sama dengan zaman huruf maksur yang berbaris kasrah. Adapun di sini dia. Karena tadi kan huruf ada 4 ahwal. Ya kan? Dimma dia sukun ataupun berharakat. Ini dhammah, fathah, kasrah sama zamannya. Durasinya sama. Sekarang baru kita tengok adapun huruf yang sukun
Ya, wa amma hurufus sakinah fahiya tatafawatu, berbeda, berjenjang. Nah, berjenjang. Berjenjang apanya? Fi zamani nutqiha, berjenjang durasi zamannya itu. Nah, sesuai dengan dia mempunyai sifat syiddah ataupun rakhawah ataupun bainiyah. Contoh, hurufun syadidah, huruf yang bersifat syiddah. Misalkan hamzah punya sifat syiddah. Kita dengar zaman durasi zamannya. A. Pendek kan? Coba dengar huruf rakhawah. Ash. Panjang durasinya kan? Setiap huruf yang mempunyai sifat rakhawah itu mesti sama durasinya. Bis sama dengan ah. Bis ah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim ataupun kebalikannya. Begitu juga dengan huruf yang pendek durasinya. Pendek durasi zamannya. Misalkan yaqulu, enggak boleh kita ucapkan yaqulu. Mengalir durasi ada durasi zaman yang panjang, enggak. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, kita masuk sekarang hurufun syiddah. Huruf syadidah, huruf yang bersifat syiddah maknanya apa? Tertahan suara, enggak mengalir suara. Huruf yang seperti ini, apa hak hurufnya? Inhibasus sauti 'inda nutqi biha inhibasan taman. Tertahan suara ketika mengucapkannya secara sempurna. Tidak ada yang mengalir sedikit pun suara itu. Sempurna tertutup, tertahan. A. Contoh. A. Ba misalkan. Ab. Itu aslinya. Ab. Datang qalqalah itu setelah susah diucapkan. Ab. Takhallus minasyiddah. Tapi aslinya ab. Al. Tidak mengalir suara. Ya kan? Al. Nah, ketika kita kunci sifat syiddah ini kan sifat zat. Ya kan? Apa sifat syiddah? Inhibasus sauti 'inda nutqi biharf. Nah, kita tahan suara ketika mengucapkan huruf. Ini namanya haqqul huruf. Nah, dia sifatun zatiyah. Hasil dari kita tahan suara, maka pendek ataupun singkat durasi zamannya. Ini disebut mustahakul huruf. Yang dihasilkan daripada hak huruf adalah mustahakul huruf. Isti'la itu hak daripada huruf. Apa dia? Ittijahu dhaghtus sauti 'inda nutqi ila hanakil ulya. Kita arahkan tekanan suara kita ke rahang ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf itu. Ketika kita arahkan, apa jadinya? Apa hasilnya? Tebal huruf itu. Tebal itu apa namanya? Tafkhim, mustahak. Paham kan? Nah, maka dibilang apa yang dihasilkan dari sifat itu tadi disebut dengan mustahak. Nah, setiap huruf punya hak, yaitu sifat. Nah, itu dia disebut hakul huruf. Nah, haknya tertahan suara. Hasilnya qasru zamaniha. Nah, singkatlah durasi zaman pengucapan huruf tersebut. Ada yang huruf mutawasithah bersifat tawassut ataupun bainiyah. Nah, apa hak huruf yang seperti itu? Ya, mengalir suara ketika mengucapkannya, namun mengalirnya naqisah. Mengalirnya tidak sempurna. Contoh, a. Ada enggak suara mengalir? A. Ada kan? Al. Ada kan? Kan enggak saya bilang al. Enggak juga kita bilang al.
Seperti ash, ash, al, am, mengalir suara. Kita tidak mengucapkan ataupun ab, ya kan? Mengalir, tapi tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Apa hasil daripada itu disebut mustahaquha? Apa hasilnya? Ayyakuna zamanuha aksara min zamani huruf ar-riqwah. Hasilnya zamannya lebih singkat, lebih pendek daripada zaman huruf riqwah. Wa atwal min zamani huruf syadidah, dan lebih panjang durasinya daripada huruf yang bersifat syiddah. Lalu disebutkan huruf riqwah, huruf yang mempunyai sifat rakhawah. Apa hak huruf itu? Mengalir suara ketika mengucapkan huruf itu secara sempurna. Dan nampak kesempurnaannya ketika dia sukun. Bukan bermakna ketika dia mutaharrik tidak mengalir. Dia mengalir tetap. Kenapa? Karena dia sifat zat pada huruf. Namun ketika sukun lebih. Itu saja. Contoh. Tafashi pada shin. Sya. Ada mengalir suara kan? Kan tak kita bilang sya. Tak bisa kan? Kalau hamzah tak mengalir dia. Ada tak suara dulu baru hamzah? Tak ada kan? Ada suara tapi tidak mengalir sekali. Tapi coba tengok shin. Sya. Coba tengok kho. Nah, ada kita ucapkan kho. Enggak bisa. Mesti mengalir dulu. Tapi coba sukunkan. Nah, lebih nampak. Makanya dibilang huruf sukun. Sukun itu menampakkan sifat asli daripada huruf. Sukun menampakkan sifat asli daripada huruf itu. Kalau kita mau tahu dia huruf itu, maka sukunkan dia. Bukan bermakna ketika dia berharakat menghilangkan sifat zat dia, tidak. Tapi sukun lebih nampak. Nah, sifat huruf yang mempunyai sifat rakhawah, haknya apa? Mengalir suara ketika mengucapkannya, durasinya itu panjang. Lalu, ya kan? Mengalir suara. Lalu apa ketika mengalir suara yang panjang itu? Ya, tulu zamaniha. Panjang zamannya. Ya kan? Siapa lebih panjang daripada nampak sekali perbedaannya. Lebih lagi di sinilah kita bisa kita pegang sekarang. Ini sifat yang punya, ini huruf yang punya sifat syiddah. Ini sifat yang mempunyai sifat bainiyah. Ini sifat yang huruf mempunyai sifat rakhawah. Kita bagi, lalu waktu kita terapkan, kita rasa-rasa. Ini rakhawah semuanya. Rakhawah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terpental, jangan juga terlalu pendek. Bagaimana as dengan mesti seimbang. Inilah yang disebut dalam praktek nanti, mempraktekkan azminatul huruf. Di sini butuh konsentrasi, butuh kepada konsentrasi dan rasa peka kita di dalam mengucapkan. Ya. Lalu terakhir disebutkan hakul huruf. Hakul huruf itu apa? Sifatnya saya bilang tadi, sifatun dzatiyah. Sifat zat. Apa makna sifat zat? Sifat yang tidak bisa, sifat yang selalu ada pada huruf
dengan kondisi apapun. Itu disebut sifat zatiyah. Sedangkan sifat aradiyah, sifat yang terdapat pada huruf pada kondisi tertentu. Itu disebut sifat aradiyah. Nah, mustahaqqul huruf apa? Ma yansha'u an tilka sifatiz zatiyah. Apa yang dihasilkan daripada sifat zatiyah tadi? Sifat apa yang dihasilkan? Rakhawah, mengalir suara secara sempurna. Panjang zamannya. Tertahan suara secara sempurna. Apa dia hasilnya? Pendek zamannya. Pendek zamannya. Ataupun pertengahan. Itu mungkin pada azminatul huruf. Kita ambil satu lagi, taqsimul harakat. Taqsimul harakat. Qala al-Imam at-Tibi wal harakat waradat asliyah wa hiya thalathu wa atat far'iyyah wa hiya allati qabla alladhi umila wa kasratun ka dhammatin ka qila. Itmamul harakat. Ad-dhammatu hiya wawun qasirah wal fathatu hiya alifun qasirah wal kasratu hiya ya'un qasirah. لذا فإن صوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد إلا أنه أقصر زمنا. فعند نطق حرف متحرك نقوم بعمليتين. أولا نخرج الحرف من مخرجه الأصلي. ثانيا ويصاحب ذلك مخرج أصل الحركة. قال الإمام الطيبي في ذلك وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشافتين ضمة وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهم إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. فإن ترى القريء لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ضم والواجب النطق به متمّ. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهمه تصب. فالنقص في هذا لدى التأمل أقباه في المعنى من اللحن الجلي إذ هو تغيير لذات الحرف واللحن تغيير له بالوصف. فكل حرف رده لأصله وانطق به مكملا بكله وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعم تهدنا. وهكذا المغضوب مع ضللنا ونحوه واللام أظهرنا. Taqsimul harakat. Sudah kita pelajari bagaimana seimbang di dalam durasi huruf. Sekarang kita lanjut titik fokusnya kepada harakat pula. Nah, harakat ini ada pembagian, taqsimul harakat. Dikatakan oleh Imam Tibi wal harakatu waradat asliyah wa hiya thalatha, ya kan? Harakat itu ada yang disebut harakat asliyah, fathah, dhammah, kasrah, ataupun wa atat far'iyyah. Ataupun ada yang disebut harakat far'iyyah yang keluar daripada fathah murni, kasrah murni, dhammah yang murni, yang utuh. Seperti mana? Seperti alif mumalah. Ini diberikan wahiyal lati qabla alladhi umila, ya kan? Ataupun kasrah yang bercampur dengan dhammah. Al-ishmam, ya. Wila. Ini harakatnya bukan asliyah lagi. Karena tidak dhammah secara utuh ataupun tidak kasrah secara utuh ataupun dia bercampur dengan huruf yang lain. Ihdinaz-zi. Anda jelas lagi tu. Ketika tidak jelas bukan tidak ada, bermakna dia bukan asliyah lagi. Nah, lalu baru kita masuk pada titiknya, dikatakan apa? Itmamul harakah, menyempurnakan harakat. Kalau menyempurnakan harakat ini tidak kita lakukan, maka yang rusak itu apa? Zatul harf. Hurufnya itu yang rusak. Hurufnya rusak. Maka harakat ini penting sekali. Dhammah memoncongkan mulut, kasrah turunkan rahang bawah, fathah buka mulut.
tidak terlalu lebar, tidak terlalu terbuka, pada setiap huruf. Bukan kapan teringat. Pada setiap huruf. Persis sama seperti khat ketika menuliskan. Bukan kapan teringat kan? Titik garisnya, enggak kan? Harus begitu semua seimbang. Khat nampak dengan mata. Sedangkan pengucapan ditimbang dengan telinga. Nah, jadi dhammah itu adalah waw yang qasirah, maknanya furu' daripada waw. Sehingga dia nanti dhammah ini menyerupai waw. Fathah seperti alif. Dia alif yang durasi zamannya lebih pendek. Lalu kasrah, dia ya'ul qasirah. Dia ya yang durasi zamannya lebih singkat. Nah, liza maka setiap suara harokat itu mengikuti suara aslinya. Fathah mengikuti suara alif. Dhammah mengikuti suara waw. Kasrah mengikuti suara ya. Nah, dia adalah huruf mad, akan tetapi lebih pendek zamannya. Nah, ketika mengucapkan huruf yang berharokat, ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, nukhrijul al-harfa min makhrajihil asli. Kita mengeluarkan huruf dari makhraj aslinya. Misalkan kita mengucapkan huruf kha. Nah, inilah yang saya bilang tadi, jangan didhammahkan dulu ataupun difathahkan dulu. Jangan dibuka kha, enggak. Keluarkan dulu dari makhrajnya. Kita tengok apa harokatnya sekarang. Dhammah baru mencongkan. Khu. Khu. Bukan khu. Maka adalah nukhrijul harfa min makhrijihi al-asli. Lalu wa yusahibu, beriringan. Setelah itu diiringi, ya, zalikal makhraj al-asli al-harakah. Apa harakatnya dhammah? Mencongkan. Seperti bentuk waw. Namun dia aksar zamanan. Itulah maksud dia aksar zamanan. Khu, fu, bu, tu, bu. Okey. Kalau kita bilang fathah di harakat dulu baru kita keluarkan dari mulutnya. Baru kita keluarkan huruf dari makhrajnya. Coba bilang ba fathah. Bilang ba, bisa? Bisa? Tak bisa kan? Apa juga? Ba. Coba ba fathah dulu lah. Siap tu keluarkan. Tak bisa kan? Berarti asli. Kenapa yang lain bisa enggak nampak? Karena ba ni harus tertutup. Begitu juga yang lain. Keluarkan dulu dari makhrajnya, baru apakah poncong dia ataukah turunkan rahang. Itu maknanya tu. Wa yusahibu zalikal makhraj al-asli al-harakah. Lalu ditambahkan oleh Imam At-Tibi. Dijelaskan oleh Imam At-Tibi di dalam bait beliau mengatakan, wa kullu madhmumin, setiap yang dhammah falan yatimma. Ini selalu saya ulang-ulang ni di mana? Di dalam talaqi, tatbiq. Kenapa? Penting sekali. Penting sekali. Di sini menjadi satu takaran. Ini talib sudah betul bertalaqi atau sudah bertalaqi atau belum? Sudah masuk ilmunya secara penerapan atau belum? Di sinilah dikatakan wa kullu madhmumin, bukan falan. Ini keras sekali ini falan ini. Ya? Falan yatimma. Tidak akan sampai, tidak akan sempurna. Illa, kecuali bi dhammi syafataini dhamma. Kalau dia bertemu dengan huruf madhmum harus dhammah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. La. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Muncung. Maliki yaumiddin. Itu diperhatikan oleh guru. Murid baca itu pengen bagaimana gurunya baca. Guru pengen bagaimana muridnya itu bisa seperti dia. Bisa seperti amanah ilmu yang dia baca dulu kepada beliau baca dulu kepada gurunya. Wahakala. Nah, wadul khifadhi bin khifadhi lil fammi yatim. Dan setiap yang kasrah akan sempurna dengan menurunkan rahang bawah. Begitu juga dengan huruf maftuh, wal maftuhu bil fathi. Maknanya apa bil fathil fam? Ya kan? Membuka mulut. Nah, maka pahami ini kata Imam Tibi. Idil hurufu in takun muharraka, apabila huruf itu yang berharakat maka dia mengikuti makhraj aslul harakah yang dijelaskan tadi 2 poin tadi. Keluarkan dulu dari makhrajnya lalu dimoncongkan ataupun turun rahang bawah ataupun dibuka. Ai makhrajul waw, dan dia mengikuti, kalau dia dhammah mengikuti makhraj aslinya. Makhraj asli dhammah madhum apa? Waw. Makhraj alif fathah apa? Alif. Ya, apa dia kasrah apa? Ya. Fi al-makhraj alladhi urifa, yang sudah ma'ruf. Apabila fa in taral qari'a, apabila kamu melihat seorang qari ataupun yang membaca Al-Qur'an tidak mengikuti itu, tidak mempraktekkan, dan tantabiqa shifahuhu bil dhammi, kun muhaqqiqan, tidak mempraktekkan dhammah itu betul-betul dimoncongkannya mulutnya seperti dia mengeluarkan huruf waw. Nah, makhraj waw bagaimana? Ya kan? Wah, tidak moncong seperti itu. Tidak moncong seperti itu. Maka ketahuilah bahwasanya muntaqisun ma dhamma, dia tetap nakis, tetap kurang pengucapan dhammahnya. Wajib mengucapkan secara sempurna bagaimana dhammah itu seperti makhraj waw, harus seperti itu. Bu tu harus moncong seperti itu. Begitu juga dengan fathah. Wa kadza dzu fathin wa dzu kasrin, sama ceritanya. Yajib itmamu kulli minhuma, wajib juga seperti sudah penjelasan pada dhammah. Maka siapa yang memahami, mempraktekkan, tusib, benar bacaannya. Kaedah ini dibuat ulama untuk apa? Supaya kita mengikuti. Terkadang terdapat silap, pulang kepada kaedah. Contoh yang saya bagi tadi di grup, ya, itu Ustaz Khalil yang kasih tahu sama saya, bilang, bang, ini ada kesalahan pada barisnya. Apa tadi? Yukhrijul maiti, yukhrijul hayya, hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Tapi di dua khilaf itu disebutkan maiti. Dari mana kita tahu? Kalau mu'tamad pada hafalan saja dah ragu kita ni, kadang riwayatan. Tapi kaedah tak mungkin. Nukhrijul maita dah pasti maf'ul tu. Tadi minal maiti. Ya kan? Dari kaedah nahwu kita tahu ini salah. Lalu baru kita rujuk kepada, ini contoh saja mau saya bilang apa pentingnya belajar kaedah dan menghafal kaedah dan memahami. Nah, kan. Fannaqsu fi hadza, maka di situ ya. Ya kan? Maka kurang fi hadza apa? Pada itmamul harakah ini, ladai ta'ammuli aqbahu fil ma'na minal lahnil jali. Ini saya bilang tadi.
lebih jelek, lebih fatal kesalahannya daripada lahnul jali. Lahnul jali. Kenapa? Ini otomatis merubah zat huruf. Seluruh sifatnya itu rusak. Rusak semua sifatnya. Tak jelas lagi dia isti'la di kha itu, infitah di kha, enggak jelas gara-gara tidak memoncongkan, tidak membuka mulut ketika fathah. Maka dibilang aqbahu min lahni al-jali. Kenapa? Idh huwa taghyiru li zatil harf. Karena dia mengubah hurufnya langsung. Zat huruf berubah. Wal lahnu, dan kalau lahnul jali itu taghyiru lahu bil wasfi. Kadang-kadang merubah sifat huruf. Tapi ini otomatis huruf ala tul berubah. Menurut Imam Tibi itu lebih fatal daripada kesalahan yang lahnul jali. Maka fa kullu harfin radduhu li aslihi, setiap huruf itu pulangkan kepada makhraj aslinya. Dan kalau dhammah pulangkan kepada waw, bagaimana cara mengucapkannya? Bagaimana moncong? Semuanya seperti itu. Wantiq bihi mukammilan bikullihi, maka ucapkan secara utuh sempurna. Makhraj, sifat, harokat. Tidak panjang-panjang. Makhraj, sifatnya, harokatnya itu pada satu huruf. Lalu kita perhatikan pada ketika dia bergabung dengan huruf yang lain ketika tarkib. Nah, lalu baru dibahas lagi wa haqiqis sukuna fi masukina. Begitu juga kita memberikan hak sukun kepada huruf yang sukun. Jangan kamu berikan harokat. Wala tuharriku. Seperti an'am tahdina, ihdina. Begitu juga maghdubi, ihdina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Hancur-hancuran. Ghairil maghdubi alaihim. Ma'dhalalna, begitu juga. Dhalalna ataupun dhalalna dia ucapkan. La, wallamu adhiranna. Lam di sini izhar. Dhalalna. Dhalalna. Salahnya. Dhalalna. Ya. Dhalalna. Dhalalna. Kita baca satu akhta ni. Ya. Baru biasa nanti langsung masuk kepada Al-Quran. Ya. Akhta'un taqa'u 'inda nutqil harakat. Akhta'un taqa'u 'inda nutqil fathah. Awalan khalqu sawtiha bi syai'in min sawtil kasrah. Nahwa wa namariqu. Thaniyan khalqu sawtiha bi syai'in min sawtil dhammah. Nahwa khatama qad. Thalithan khalqu sawtiha bis sukun, wa dhalika bi'adami fathil fami bil miqdaril matlubi 'inda nutqi biha, nahwa a'udzu kataba. Akhta'un taqa'u 'inda nutqi dhammah. Awalan khalqu sawtiha bi syai'in min sawtil fathah, nahwa innakum. Thaniyan khalqu sawtiha bi syai'in min sawtil kasrah, nahwa kutiba abaikum. Thalithan khalqu sawtiha bis sukun, wa dhalika bi'adami dhammi syafataini bil miqdaril matlub 'inda nutqi biha, nahwa iyyaka na'budu. Akhta'un taqa'u 'inda nutqil kasrati. Awalan khalqu sawtiha bi syai'in min sawtil fathah, nahwa bihi al-maghrib. Thaniyan khalqu sawtiha bis sukun, wa dhalika bi'adami khafdil fakki sufli bil miqdaril matlubi 'inda nutqi biha, nahwa bismillah as-sirata. Qala al-imam at-Tibi wa 'inda nutqil harakati fahdhara naqsan aw ishba'an aw an tughayyira bimazdi ba'dihha bi sawti ba'dhi aw bi sukunin fahuwa ghairu marwi, famazdu ba'dihha bi ba'din innama yajuzu fil far'i alladhi taqaddama.
وحيث أشبعت فقد ولدت مد ولم يجز إلا بحرف انفرد أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما فتصل الهاء بواو أو بياء وصلا إذا محرك قد وليا. Nah, al-akhta'u taqa'u 'inda nutqil harakat. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan harokat. Kenapa ini dijelaskan? Percis seperti kalau kita mau jalan, ada rambu-rambu lalu lintas. Di sini jurang, dibuat gambar. Supaya apa? Jangan masuk ke situ. Bukan kita hafal untuk kita praktekkan, ya. Nah, supaya tahu. Makanya ketika kita berjalan mempunyai panduan, nggak meraba-raba, ini penting sekali nadhari di sinilah. Kenapa? Karena kita nanti membaca ada panduan. Nah, jadi kesalahan yang tadi kita bilang harus dhammahnya sempurna, fathahnya sempurna, kasrahnya sempurna. Oke. Sekarang ada terjadi beberapa kesalahan dalam pengucapan harokat. Kita lihat pada fathah. Ini saya pas dibaca tadi senyum nih. Kenapa? Nah, ini ditanya pada ujian ini. Contohnya apa? Kesalahan yang terjadi pada harokat fathah. Nggak bisa jawab karena tatbiq, ya kan? Makanya dengar baik-baik. Khaltu sautiha bi syai'in min sautil kasrah. Mencampur suara fathah ya dengan suara kasrah. Fathahnya bagaimana? Wa nama. Dia ucapkan apa? Wa namariku. Ma. Aslinya ma, dicampurnya dengan kasrah jelas ya. Lalu bercampur khaltu sautiha, bercampur suara fathah dengan suara dhammah. Aslinya dimasukkannya dhammah dalam kho tu. Nah, khotama Allah. Qad itu yang betul. Dicampurkannya suara dhammah pada qaf maftuh ni. Qad. Tidak lagi qa, tapi qad. Ataupun mencampurkannya dengan sukun, samar harakat ini, ya, samar-samar dia, ndak pasti lagi fathahnya itu. Wadzalika bi'adami fathil fakki, fathil fammi bimiqdaril matlub. Itu terjadi karena ndak membuka mulut sesuai dengan sesuai dengan kadarnya ketika mengucapkan. A'udzubillah. Sering misalnya lebih-lebih ketika yang qari misalkan. Terlupa lebih menimbang kepada nada daripada makhraj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Kita bingung itu fathah atau dhammah atau kasrah atau bercampur dengan sukun. Kataba. Tak jelas lagi. Kataba. Ini kafnya sukun atau fathah ini? Ya, paham ya? Nah, ini sekarang kita tengok. Khata'un taqa'u 'inda nutqi bi dhammah. Ini tadi fathah sudah selesai. Ini harakat dhammah pula ni. Berarti aslinya apa? Dhammah. Khaltu sautiha, mencampurkan suara dhammah dengan suara fathah. Innaku, aslinya innaku, innakum, Assalamualaikum. Nah, itu bercampur suara dhammah dengan suara. Cuman lucu kalau kita di kampung Assalamualaikum. Intan.
Assalamualaikum. Nah, ghairil Quran. Ya. Tapi Quran tak? Ku. Bercampur suara dhamma dengan suara ha. Ataupun khaltu sautiha bi syai'in min sautil kasrah. Suara dhamma bercampur dengan suara kasrah. Kutiba. 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 Enggak jelas lagi. Kutiba. Ya. Ataupun bercampur dengan suara ataupun abaikum. Kita memang aneh kita dengar mana ada orang duduk di halaqah. Nanti yang udah jadi mukriin, pas datang siap zuhur, nengok macam-macam orang datang di luar kita, Indonesia, daerah-daerah yang lain. Nah, yang lebih parah darinya no. Nah, ataupun dengan suara sukun bercampur dhamma dengan sukun. Iyyaka na'budu. Budu. Jangan ditengok, memang begitu dia. Makanya salah. Ya kan? Iyyaka na'budu. Dah, itu pada dhamma. Pada kasrah begitu juga. Ini kasrah yang kita takdirkan nih. Yang kita ingat kah? Kasrah. Bercampur suara kasrah dengan fathah. Bagaimana? Bismillah. Misalnya kalau ada yang mau Arab kali kalau ngomong saya, ini suara fathah contohnya. Yaumal qiyamah. Terang. Qiyamah. Itu kalau fathah bercampur dengan kasrah. Ini sekarang kasrah nih. Balik. Maghribi. Ri juga dia bilang. Dina, begitu juga. Ataupun bercampur suaranya dengan sukun. Kenapa? Dzalika bi'adami khabd al-fakki sufli. Ini penting sekali karena dia nak turunkan rahang bawahnya ini, maka seolah-olah itu seperti sukun. Bismillah. Nak diturunkan. Dia senyum aja. Awak nak turun. Karena mungkin marah dia sama gurunya. Begitu dia baca 3 juz retak rahang ini. Siratal ladzi. Hai boleh. Siratal ladzi. Susah kali. Nampakkan safirnya dulu. Kasih harakatnya. Siratal ladzi. Begitulah. Lalu baru semuanya itu dijelaskan oleh Imam Muttalibi, dituangkan oleh Imam Muttalibi dalam bait beliau, wa 'inda nutqil harakati fahdhara. Maka ketika mengucapkan harakat hati-hati, jangan sampai kurang naqsan aw isba'an atau terlalu panjang. Nanti ada penjelasan sendiri nih. Ya. Ataupun berubah harakatnya itu dengan bercampurnya bimazzi ba'dihha bi sauti ba'dhin. Bercampurnya suara kasrah dengan dhammah misalkan. Ini kalau bercampur ini ada periwayatan boleh. Seperti tadi Imam wila campurnya dhammah dengan kasrahnya boleh kalau ada periwayatan. Apa tu sukun? Fahuwa ghairu mardiyah, tidak diterima, ditolak. Seperti menyampurkan suara dengan suara yang lain itu boleh, ya juzu fil far'i, pada harakat far'iyah. Yang kita bahas ini harakat asliyah. Far'iyah itu tergantung riwayat alladzi taqaddama dah. Kalau kita panjangkan harakat fathah,
Asba'ta faqad walladta madda. Kita panjangkan harakat fathah maka akan melahirkan huruf mad, huruf alif. Huruf mad. Kalau kita panjangkan harakat otomatis dia melahirkan huruf mad. Tergantung harakatnya apa. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Walam yajuz illa biharfin farad. Tidak boleh seperti itu kecuali satu huruf saja. Apa dia? A'ni bihi ha'ad dhamir. Ha' dhamir muzakkar ghaib. Ya kan? Nah, mana dia? Bihi, hi, hu. Itu boleh dipanjangkan dengan syarat terdapat pada dua huruf yang berharakat. Maka diulang ba'dama hurrika. Terdapat pada dua huruf yang berharakat. Yang lain tak boleh. Contohnya innahu bihi sama. Inna, na berharakat. Di depan huruf ha ada ba berharakat. Bihi, nanti maksilah jadinya kan. Ini kan huruf nih. Satu huruf yang boleh, yang lain tak boleh. Maknanya kan bisa juga kita bilang innallah. Itu apa yang kita tambah daripada situ? Harakat fathah kasrah itu. Ya. Tidak boleh itu. Semua huruf tidak boleh kecuali satu huruf, yaitu ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir ini bisa dihubungkan dengan waw ataupun dengan ya. Makanya kalau ada huruf maddu silah nanti ada waw kecil kan? Ada ya kecil. Itu istisna kecuali satu aja. Dan dia waslan. Ketika dia wasal, ketika wakaf tidak juga. Ketika dia wasal, maka lahirlah ya. Misalkan kalau dia berbaris kasrah. Kalau dia berbaris dhamma, lahir waw di depannya. Maka bihi ila. Misalnya apa nama tadi? Innahu bihi. Hu itu ada waw maddiyah di depan dhamir. Bihi ada ya maddiyah di depan dhamir. Mungkin itu saja pada hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung ke Al-Quran ya. Quran pada bab baru. Apa itu Quran, apa definisinya, InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Tutup seperti biasa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.